Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas 8 cara cerdas mengelola uang di era digital. Di zaman sekarang, teknologi semakin memudahkan kita dalam banyak hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Tidak hanya soal belanja online atau transaksi digital lainnya, tapi juga bagaimana kita bisa mengatur pemasukan, pengeluaran, dan investasi dengan lebih mudah. Namun meski banyak kemudahan, kita harus tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Tanpa perencanaan yang baik, kita bisa saja terjebak dalam kebiasaan konsumtif atau terbuai oleh promo online. Maka dari itu, di video kali ini saya akan mengajak kamu untuk mengenal 8 cara cerdas yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola keuangan di era digital. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara cerdas mengelola uang di era digital yang pertama, yaitu adalah tentu saja dengan membuat anggaran digital. Langkah pertama yang paling penting dalam mengelola uang adalah membuat anggaran atau budgeting. Di era digital, kita memiliki banyak aplikasi yang bisa membantu kita mengatur anggaran dengan lebih mudah dan efektif. Misalnya, aplikasi seperti Mint, YNAB, atau You Need a Budget, dan aplikasi lokal seperti Finansialku. Semua aplikasi tersebut akan membantu kamu dalam mengelola keuangan atau membuat anggaran setiap bulannya. Jadi manfaatkanlah aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store dan juga di App Store kamu, dan mulailah untuk membuat anggaran dengan lebih mudah tanpa harus ribet-ribet berpikir lebih banyak seperti yang biasanya kamu lakukan. Kemudian dengan aplikasi ini, kita bisa langsung memetakan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Tidak hanya itu, banyak dari aplikasi ini juga memberikan laporan dan analisa tentang pengeluaran kita. Jadi kita bisa mengetahui dengan pasti kemana uang kita gunakan. Jadi untuk memulai, kamu bisa menetapkan kategori-kategori anggaran seperti yang ada di sini. Yang pertama itu, kamu harus membuat kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan keperluan rumah tangga. Kemudian kamu harus memetakan anggaran untuk hiburan seperti streaming, kemudian makan di luar, atau kegiatan rekreasi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk investasi dan tabungan. Jadi pastikan kamu menyisihkan sejumlah uang untuk investasi dan tabungan meskipun jumlahnya itu kecil. Karena memang tidak sedikit dari kita yang membuat budgeting atau membuat anggaran bulanan itu tidak terlalu memprioritaskan tabungan atau investasi. Yang padahal kedua hal inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih sejahtera di masa depan terhadap finansial yang kita miliki. Nah, kemudian setelah itu, tentukanlah batas pengeluaran untuk setiap kategori. Sebagai contoh, kamu bisa menetapkan anggaran 1 juta untuk kebutuhan sehari-hari dan Rp500.000 untuk hiburan. Setelah sebulan berjalan, aplikasi ini akan memberitahu kamu apakah kamu sudah mematuhi anggaran atau melebihi batas. Jika anggaran terlampaui, kamu bisa mengevaluasi kebiasaan belanja dan menyesuaikan untuk bulan berikutnya. Namun, anggaran digital bukan hanya soal angka. Penting bagi kamu untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Setiap akhir bulan, luangkanlah waktu untuk melihat apakah anggaran yang kamu buat masih relevan, apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi, atau apakah ada kategori yang perlu ditambah. Ini juga saat yang baik untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan mulai merencanakan untuk menurunkannya. Karena memang biasanya kita memiliki anggaran bulanan yang berbeda dari setiap bulannya, dan kebutuhan yang kita miliki di bulan sebelumnya belum tentu kita butuhkan pada bulan berikutnya. Kemudian cara cerdas mengelola uang di era digital yang kedua adalah memanfaatkan cashback dan promo online. Siapa yang tidak suka mendapatkan cashback atau diskon saat berbelanja online? Di era digital ini, banyak platform yang menawarkan cashback sebagai insentif, dan kita bisa memanfaatkannya untuk menghemat uang. Aplikasi seperti Shopback, kemudian Cashback, kemudian aplikasi e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee biasanya menawarkan berbagai promo yang bisa menguntungkan kita. Namun, meskipun cashback menarik, kita perlu bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita tergoda untuk membeli barang hanya karena ada diskon atau cashback. Ingat,
Jika barang itu bukan kebutuhan, maka kamu hanya membuang uang meskipun mendapat cashback. Salah satu cara untuk memanfaatkan cashback secara bijak adalah dengan mencari promo untuk barang-barang yang sudah ada dalam daftar belanja kamu. Jadi tetaplah membuat daftar belanja terkait kebutuhan-kebutuhan kamu setiap bulannya. Misalnya, jika kamu membutuhkan barang elektronik atau pakaian, cek dulu platform yang menawarkan cashback terbesar. Selain itu, banyak platform yang juga menawarkan cashback jika kamu melakukan pembayaran dengan metode tertentu, misalnya melalui e-wallet atau kartu kredit. Namun pastikan untuk membayar dengan metode yang kamu pilih tepat waktu agar tidak dikenakan biaya tambahan. Dengan memanfaatkan cashback dan promo online ini, kamu bisa menghemat banyak uang asalkan tetap disiplin dan membeli hanya barang-barang yang memang diperlukan. Karena memang hal yang selalu membuat kita menjadi orang yang lebih miskin daripada sebelumnya adalah kebiasaan kita dalam berbelanja secara impulsif. Biasanya kita itu terjebak dengan promo dan juga dengan cashback yang mana membuat kita membeli sebuah barang, padahal barang itu tidak sama sekali kita butuhkan dan hanya kita gunakan dalam jangka waktu yang pendek, yang mana membuat kita hanya membuang-buang uang yang kita miliki. Kemudian cara cerdas mengelola uang di era digital yang ketiga adalah menggunakan investasi digital. Selain berhemat, langkah cerdas lainnya dalam mengelola keuangan adalah berinvestasi. Di era digital ini, investasi semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital, seperti misalnya Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Kamu tidak perlu lagi pergi ke bank atau perantara untuk memulai investasi. Semua bisa dilakukan dari ponsel kamu. Bagi pemula, salah satu cara terbaik untuk memulai adalah dengan berinvestasi di reksadana. Atau kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di emas digital. Reksadana memungkinkan kamu untuk berinvestasi dalam berbagai jenis aset, seperti misalnya saham, obligasi, dan juga pasar uang tanpa perlu memilih sendiri saham atau instrumen lainnya. Platform seperti Bibit menyediakan fitur untuk memilih produk investasi sesuai dengan profil resiko kamu. Jadi, kamu bisa memilih investasi yang cocok berdasarkan seberapa besar resiko yang siap kamu tanggung. Namun, sebelum berinvestasi, penting untuk memahami dulu dasar-dasar investasi. Investasi bukanlah cara cepat untuk kaya. Kamu perlu konsisten dan sabar. Jangan tergoda untuk berinvestasi hanya karena ada tren atau hype. Lakukan riset, pahami produk yang kamu pilih, dan pastikan platform yang kamu gunakan terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjamin keamanan. Jika kamu baru memulai berinvestasi, mulailah dengan jumlah kecil. Banyak aplikasi yang memungkinkan kamu untuk mulai dengan jumlah Rp10.000 atau Rp50.000. Dengan cara ini, kamu bisa belajar dan melihat bagaimana pasar bekerja tanpa terlalu beresiko. Kemudian cara cerdas mengelola uang di era digital yang keempat adalah menabung dengan aplikasi tabungan otomatis. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola uang adalah menyisihkan uang untuk menabung. Bagi banyak orang, menabung bisa terasa sulit, terutama jika pengeluaran tidak terkendali. Namun dengan aplikasi tabungan otomatis, kita bisa menabung tanpa harus memikirkan terlalu banyak hal. Aplikasi seperti Genius, GoSave, atau bahkan aplikasi bank seperti BCA, Mandiri, dan BNI memiliki fitur auto-save atau auto-debit yang memungkinkan kamu untuk menabung secara otomatis. Kamu cukup mengatur jumlah yang ingin kamu tabung setiap minggu atau bulan, dan aplikasi akan secara otomatis mentransfer uang tersebut ke rekening tabungan atau investasi kamu. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menerapkan aturan 50-30-20, yang mana 50% dari pendapatan digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk menabung dan berinvestasi. Setiap bulan, pastikan bahwa 20% ini disisihkan terlebih dahulu di awal waktu atau saat kamu mendapatkan gaji atau sebelum kamu menggunakan uang untuk kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, menabung akan menjadi kebiasaan dan kamu tidak perlu merasa terbebani. Jadi, kamu bisa menabung secara konsisten setiap bulannya dengan jumlah yang sama tanpa perlu khawatir kalau kamu lupa menabung suatu saat. Kemudian cara cerdas mengelola uang di era digital yang kelima adalah mengelola hutang dengan teknologi. Hutang adalah masalah besar bagi banyak orang, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Di era digital ini, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melacak hutang
dan memastikan bahwa kita tidak terlambat membayar hutang. Banyak aplikasi seperti Finansialku atau Tosel Finance yang memungkinkan kita untuk mencatat dan mengelola hutang dengan mudah. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menetapkan pengingat otomatis untuk setiap pembayaran. Gunakan aplikasi kalender atau alarm di ponsel untuk mengingatkan kamu ketika tanggal pembayaran mendekat. Selain itu, pastikan kamu selalu membayar lebih dari pembayaran minimum agar hutang bisa cepat lunas. Jika kamu memiliki beberapa hutang, cobalah untuk mengatur prioritas pembayaran. Bayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk mengurangi biaya bunga yang harus dibayar. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi untuk memantau saldo dan memperkirakan kapan hutang akan lunas jika kamu terus melakukan pembayaran sesuai jadwal. Kemudian cara cerdas mengelola uang di era digital yang keenam adalah menggunakan digital wallet dan pembayaran non-tunai. Penggunaan digital wallet atau dompet digital kini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda. E-wallet seperti OVO, Dana, atau Link Aja memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran dengan lebih cepat, aman, dan tanpa harus membawa uang tunai. Selain itu, transaksi ini juga lebih mudah dipantau. Namun, meskipun lebih praktis, penting untuk selalu mengawasi pengeluaran melalui e-wallet ini. Karena transaksinya mudah dan cepat, kita seringkali tidak sadar sudah menghabiskan banyak uang untuk hal-hal kecil. Salah satu cara untuk menghindari pemborosan adalah dengan menetapkan batas pengeluaran di e-wallet kamu. Banyak sekali e-wallet yang kini dilengkapi dengan fitur pemantauan keuangan. Misalnya, kamu bisa melihat laporan transaksi atau bahkan pengelompokan pengeluaran dalam kategori yang berbeda. Jadi, manfaatkanlah fitur ini untuk melacak pengeluaran dan pastikan untuk tidak menghabiskan uang lebih dari yang sudah kamu gunakan. Kemudian cara cerdas mengelola uang di era digital yang ketujuh adalah belajar dari konten keuangan digital. Di era digital, kita bisa dengan mudah belajar tentang manajemen keuangan dari berbagai sumber online. Channel YouTube, podcast, ataupun blog tentang keuangan bisa menjadi sumber informasi yang sangat berguna. Beberapa kanal seperti Duitmu, Finansialku, dan Bareksa menyediakan berbagai informasi tentang cara mengatur keuangan, memilih investasi, dan bahkan merencanakan pensiun. Namun, karena ada begitu banyak informasi di luar sana, kita harus berhati-hati dalam memilih sumber yang kredibel. Pastikan bahwa konten yang kamu konsumsi berasal dari ahli keuangan atau institusi yang terpercaya. Kamu juga bisa mencari testimoni atau review dari orang lain tentang informasi yang mereka bagikan. Kemudian, cara cerdas mengelola uang di era digital yang ke-8 atau yang terakhir adalah menggunakan asisten finansial yang berbasis AI atau chatbot. Teknologi AI atau kecerdasan buatan kini juga digunakan untuk membantu kita mengelola keuangan. Banyak aplikasi yang kini menawarkan asisten finansial berbasis AI yang bisa memberikan saran, analisis, dan laporan keuangan secara otomatis. Aplikasi seperti Cleo, Emma, atau bahkan chatbot yang ada di aplikasi bank bisa membantu kita membuat anggaran, memantau pengeluaran, dan memberi pengingat tentang tagihan yang akan datang. Meskipun sangat membantu, pastikan kamu juga menjaga keamanan data pribadi kamu. Gunakan hanya aplikasi yang terverifikasi dan memiliki kebijakan privasi yang jelas. Teknologi ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Tapi selalu perhatikan aspek keamanan agar data kamu tetap aman. Jadi itulah 8 cara cerdas mengelola uang di era digital. Dengan menggunakan teknologi yang ada, kita bisa lebih mudah mengatur keuangan, mulai dari membuat anggaran, berinvestasi, hingga mengelola hutang. Penting untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi karena meskipun memudahkan, kita tetap perlu disiplin agar tidak tergoda untuk menghabiskan uang secara berlebihan. Jadi mungkin itu dulu untuk video program diri kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalam.